Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran matematika bersama Bu Yayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama bab 7 tentang pengukuran sudut. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian dan jenis sudut, mampu mengidentifikasi sudut siku-siku di lingkungan sekitar, mampu mengukur besar sudut menggunakan busur derajat, mampu membandingkan besar sudut, dan terakhir, mampu menggambar sudut dengan ukuran tertentu. Anak-anakku semuanya, pernahkah kalian melihat sudut di lingkungan sekitar? Di mana saja sudut tersebut dapat ditemukan? Coba kita pikirkan bersama-sama. Sudut yang sering kita temui di lingkungan sekitar adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Biasanya ditemukan pada pojokan ruangan atau pertemuan garis yang saling tegak lurus. Bisa kita temui di pojokan televisi, di pojokan ruang kelas kita, dan lain sebagainya. Contoh penerapan sudut yang ada di benda di sekitar kita. Contohnya yang pertama, sudut pada jendela ruangan. Yang kedua, sudut pada buku. Yang ketiga, sudut pada pintu. Semua sudut tersebut membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, kita akan memperjelas tentang apa sih pengertian tentang sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk dari dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Anak-anakku semuanya, perhatikan gambar sudut yang ada di depan. Sudut tersebut bernama sudut KLM. Sudut KLM. L merupakan titik sudut. Sedangkan KL dan LM merupakan kaki sudut. Sudut ditulis dengan huruf kapital, yaitu K, L, M. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ukurannya tepat 90 derajat. Selanjutnya adalah sudut lurus. Sudut lurus, sudut yang ukurannya tepat 180 derajat. Setelah mengenal jenis-jenis sudut, mari kita belajar untuk mengukur besar sudut. Adapun alat yang kita gunakan untuk mengukur besar sudut adalah penggaris busur derajat atau dinamakan protraktor. Digunakan untuk mengukur besar sudut dalam satuan derajat. Langkah-langkah dalam mengukur sudut adalah: langkah pertama, tempatkan titik sudutnya
pada pusat busur. Pusat busur terletak pada tengah busur. Langkah yang kedua, letakkan salah satu kaki sudutnya sejajar dengan garis 0. Ya, kita letakkan salah satu kaki sudutnya pada sejajar garis 0 seperti ini. Selanjutnya, kaki sudut lainnya menunjukkan angka, bisa kita lihat yang di sini. Yang kita perhatikan adalah angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti sudutnya menunjukkan besar 60 derajat. Pada gambar di atas terdapat 2 jam yang menunjukkan waktu yang berbeda. Jam yang pertama menunjukkan pukul 3. Jam yang kedua menunjukkan pukul 2. Kita akan belajar membandingkan kedua sudut tersebut. Kita perhatikan pada jam pertama yang menunjuk pada pukul 3, jarum panjang dan jarum pendek menunjuk angka 3 dan 12 menunjuk pada sudut siku-siku atau 90 derajat. Sedangkan untuk gambar yang kedua, jam kedua menunjuk pukul 2 menunjukkan sudut lancip. Karena besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi gambar yang kedua menunjukkan sudut lancip. Setelah mempelajari semuanya, langkah selanjutnya kita akan belajar untuk melukis sudut atau menggambar sudut. Langkah yang pertama, kita akan membuat titik sudut terlebih dahulu. Buat titik sudut dan letakkan busur derajat sehingga titik nolnya sejajar dengan titik sudutnya. Jadi titik sudut kita tengahkan, kita letakkan pada tengah busur derajat. Langkah yang kedua, kita tandai titik yang menunjuk pada angka 150 derajat dengan kita membuat garis yang sejajar dengan garis 0 derajat dan kita tandai titik yang menunjuk pada angka 150 derajat. Bisa kita lihat angka yang berada di luar, kita cari yang sejajar dengan kaki sudut yang sudah kita gambar, yaitu 0, 10, 20 dan seterusnya sampai dengan angka 150 berada di sini. Angkat busur derajatnya, lalu kita hubungkan titik sudutnya yang sudah kita tandai pada titik sudutnya. Sehingga terbentuklah sebuah sudut 150 derajat. Baik, anak-anakku semuanya, kesimpulan kita pada kesempatan kali ini, kita sudah belajar tentang definisi sudut, yaitu daerah yang dibentuk oleh dua garis atau sinar yang bertemu pada satu titik. Yang kedua, jenis-jenis sudut. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Dan yang terakhir, cara mengukur sudut, yaitu menggunakan busur derajat atau protraktor. Setelah kita mempelajari materi tersebut, yuk simak beberapa soal berikut ini. Pertanyaan pertama, sudut siku-siku memiliki besar sudut berapa derajat? Ya, benar, 90 derajat. Soal berikutnya, alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah
Ya, benar, busur derajat. Sudut yang lebih besar dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut dengan sudut. Ya, benar, sudut tumpul. Soal berikutnya. Sudut lurus memiliki besar sudut berapa derajat? Ya, benar, 180 derajat. Yang terakhir, sudut 45 derajat disebut adalah contoh dari sudut apa? Ya, benar, sudut siku-siku karena besarnya kurang dari 90 derajat. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dengan penjelasan Ibu Yayu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.